Sulap Pertalite jadi Pertamax, Dirut Pertamina jadi tersangka korupsi 193,7 triliun. Wow, kasus baru apa ini? Kalian tahu kenapa kualitas Pertamax hancur banget? Ternyata korupsinya udah gak masuk akal guys. 193 triliun. Kejaksaan Agung baru aja ngungkap soal kasus ini. Dan fakta-fakta yang terjadi bikin melongo sih. Jadi buat kebutuhan minyak dalam negeri harusnya kan ngutamain hasil produksi sendiri. Nah para tersangka ini malah ngimpor. Aneh nggak tuh? Para tersangka ngatur seolah-olah produksi minyak dalam negeri itu nggak cukup. Jadi harus impor. Pokoknya banyaklah akal-akalan mereka supaya bisa impor. Soalnya dari situ mereka bisa dapat keuntungan. Jadi minyak mentah hasil sendiri diekspor. Terus buat kebutuhan masyarakat malah ngimpor. Lebih parahnya lagi, mereka impor minyak mentah ngakunya kualitas RON 92, padahal aslinya RON 90. Gila banget ya. Udah bikin harga BBM mahal, kualitasnya busuk lagi. Kejagung udah netapin 7 orang tersangka. Salah satunya adalah Muhammad Riza, anak saudagar minyak Riza Khalid. Di sini dia berperan sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Kerugian negara akibat perbuatan para tersangka sampai 193 triliun rupiah. 193 triliun. Yuk kawal terus Kejagung untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, Kejagung tetapkan 7 tersangka. S melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Inilah 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023 yang ditahan Kejaksaan Agung pada 24 Februari karena membuat negara hingga 197 triliun rupiah. 7 tersangka ini adalah para pengurus PT Pertamina Patraniaga dan para broker minyak. Ketujuh tersangka ini mengkondisikan agar impor minyak mentah tetap bisa dilakukan meskipun produksi minyak mentah dalam negeri bisa mencukupi. Akibatnya harga acuan BBM yang dijual ke masyarakat menjadi naik dan ikut membebani APBN. Nah, mungkin inilah penyebab kenapa harga BBM di periode kedua Presiden Jokowi naik signifikan ya, karena memang dikondisikannya dari bawah betul. Lagi dan lagi nggak ada habis-habisnya koruptor di Indonesia ini guys nih. Dirut Pertamina Patraniaga oplos Pertalite jadi Pertamax, negara rugi 190. Bisa ini ya. Bayangin sebagai orang kelas menengah ke atas yang mencoba tidak memakai BBM yang bersubsidi dengan cara memakai yang Pertamax. Kelas menengah ke atas saja masih dikibulin. Kelas menengah ke bawah kemarin langka dengan gas LPG 3 kilo. Gak ada habis-habisnya, rakyat bikin susah. Ini baca tweet ini guys, nih dari Rembe Rising yang ngerti tentang bagaimana cara pengoplosan ini. Ternyata sejak beberapa tahun terakhir bensin Pertamax RON 92 itu aslinya Pertalite RON 90 yang dioplos. Cara ngoplosnya di blending di depo atau storage dan dikasih bahan aditif tertentu untuk kemudian dijual sebagai Pertamax. Lalu selain itu produksi kilang minyak di Indonesia sengaja diturunkan supaya dibolehkan untuk impor dari luar negeri. Pengadaannya di markup sebesar 13 hingga 15%. Total kerugian negara dari korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Gila nggak sih korupsi di Indonesia, gila-gilaan, markup segala macam, oplos Pertamina. Sarangnya mafia minyak di sana. Susah banget diaudit tuh. Gagal mulu orang ngaudit Pertamina.
Nah, ini dia guys nih pelaku-pelakunya, tandain nih, lihatin mukanya. Yang pertama ada Ripa Siahaan, RS Dirut PT Pertamina Patraniaga. Lalu ada Sani Dinar Saifuddin, SDS Direktur Feedstock and Produk. Yogi Firmanda. Yogi Firmandi. Lalu ada Agus Purwono, ada Muhammad Keri Adrianto Riza, lalu ada Dimas Werhaspati, ada Gading Ramadan Jodo. Ingatin nama-namanya guys, tandain muka-mukanya. 193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit sebanyak itu raib gara-gara korupsi di Pertamina. Jelas, kasus ini nggak main-main. Kejagung baru aja bongkar skandal korupsi terbesar di sektor minyak selama 2018 sampai 2023. Ada permainan busuk nih teman-teman di dalam Pertamina yang bikin negara rugi sampai 193,7 triliun. Modusnya licik ternyata. Mereka sengaja nurunin produksi kilang minyak dalam negeri. Terus pura-pura bilang kalau minyak lokal nggak memenuhi standar. Akhirnya minyak dalam negeri malah diekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi lewat impor. Masalahnya lagi, impor ini dikondisikan lewat broker-broker ilegal yang naikin harga jauh lebih mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas bukan rakyat, tapi para petinggi di dalam Pertamina dan broker minyak itu sendiri. Mereka main mata buat naikin harga minyak impor, yang ujung-ujungnya bikin harga BBM di Indonesia makin mahal teman-teman. Rakyat jadi korbannya, sementara mereka berpesta di atas uang haram tersebut. Dan parahnya lagi, uang kompensasi dan subsidi BBM yang harusnya buat bantu masyarakat malah jadi bagian dari permainan kotor mereka. Kabarnya sekarang ada 7 tersangka nih yang udah ditetapkan, mulai dari Direktur Pertamina Patraniaga, Direktur Kilang Pertamina Internasional, sampai bos-bos di perusahaan minyak itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah semua dalang di balik kasus ini bakal beneran diusut tuntas, atau ujung-ujungnya kasus ini bakal tenggelam seperti yang udah-udah? Jangan sampai teman-teman, skandal 193,7 triliun cuma jadi tontonan. Ya paling beberapa hari ke depan bakal jadi hashtag yang lebih menarik lagi di atas 300T. Ini yang dinamakan deril omon-omon dan dasmu, yakin. Dari orang dasmu. Udah parah nih pertanyaan nih. Orang kayak gini bisa korupsi dari 2018. Gimana pertanggungjawaban Pak Erick Thohir nih? Dan pertanggungjawaban Pertamina. Kalian menipu rakyat dengan mengoplos dan membuat RON yang 90 jadi 92. Udah gila kalian, merugikan negara 193,7 triliun. Kenapa kau nangis? Ubur-ubur ikan lele. Kupikir Bukan lele. rupanya bertoilet, Le. Udah, jangan nangis kau kayak gitulah di negeri Konoha. Paham aja kau. Ya pula. Makanya nanti kalau kau jadi pejabat, jadi baik-baik kau orangnya. Kau berikan yang terbaik, yang real-real aja. Apa yang dipesan itu yang dikasih. Udah, pi kau kerja. Ini uang jajan melimpul. Berdiri kau. Tahe. Itulah kasus terbongkar lagi korupsi Pertalit jadi Pertamax sejak 2018 sampai 2023. 5 tahun berjalan nih, merugikan negara 193 triliun. Wah, ada aja lagi nih. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.